Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari ini dan di akhir pekan ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berbahagia. Senang sekali saya Elisa Anwiana kembali hadir untuk menemani Anda dan menjumpai dalam berita Mubaz Sepekan kesayangan Anda dan keluarga. Dan inilah berita Mubaz Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama. Ribuan masyarakat Musi Banyuasin mengikuti senam dan jalan sehat bersama PJ Bupati Apriyadi. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Masih dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bergulir melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi hiburan untuk masyarakat. Seperti Jumat 25 Agustus 2023 pagi, PJ Bupati Muba Haji Apriyadi bersama dengan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah beserta masyarakat Kabupaten Muba melakukan jalan sehat dan senam bersama di halaman kantor Bupati Musi Banyuasin. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Apriyadi mengatakan, berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan tepat di bulan Agustus ini bertujuan untuk menyemarakan agenda Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara Kepala Dinkes Muba sekaligus Ketua Panitia Dr. Azmi juga menyampaikan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, serta mewujudkan masyarakat sehat dan cinta olahraga. Selain itu, pada kesempatan ini terdapat banyak kegiatan yang memiliki banyak manfaat untuk semua, seperti jalan sehat dan senam bersama bisa memberikan pengaruh bagi tubuh agar semakin bugar, sehat jasmani dan rohani. Juga dilakukan pencanangan imunisasi untuk bayi agar terhindar dari diare. Dua unit televisi dan satu lagi untuk kasih satu buah unit televisi. Kemudian yang beruntung Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi merupakan satu-satunya pimpinan daerah di Sumatera Selatan yang telah membuat program Bantu Umat. Bahkan terhitung sejak 24 Agustus 2023, seluruh buku rekening bantuan umat sudah selesai didistribusikan. Baik, saat ini telah kita saksikan bersama Bapak Bupati Musi Banyuasin telah melakukan penekanan tombol approval salary crediting yang merupakan tanda disalurkannya dana ke rekening keluarga penerima manfaat atau KPR. Kemudian rangkaian acara kita lanjutkan dengan penyerahan buku tabungan secara simbolis kepada 5. Ketulusan dan kepedulian PJ Bupati Haji Apriyadi kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin patut diapresiasi. Pasalnya, demi mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muba sejak 1 tahun belakangan ini, PJ Bupati Haji Apriyadi melalui Dinas Sosial fokus menjalankan program bantuan tunai bagi warga miskin ekstrim melalui program Bantu Umat. PJ Bupati Apriyadi merupakan satu-satunya pimpinan daerah di Sumatera Selatan yang telah membuat program bantuan umat tersebut. Bahkan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023, seluruh buku rekening bantuan umat sudah selesai didistribusikan. Bertempat di Bank Rakyat Indonesia Jumat 25 Agustus 2023, PJ Bupati Apriyadi secara simbolis telah melakukan penyaluran dana rekening keluarga penerima manfaat program Bantu Umat. Apriyadi juga menjelaskan bahwa bantuan diberikan selama 6 bulan dan dana bantuan yang masuk sifatnya seperti tabungan. Artinya, walaupun tidak diambil bulan ini, dana tidak akan hangus. Apriyadi juga berpesan kepada penerima manfaat untuk menggunakan bantuan dengan bijak dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bu, jangan hilang buku itu jangan hilang. Ya sudah, Ibu duduk. Ini bagaimana sih Pak Bupati? Berapa jumlahnya Pak Bupati? Jadi gini, 5 tahun ya saya selaku pejabat Bupati Musi Banyuasin ini cukup prihatin dengan kondisi masyarakat miskin ekstrim yang ada di Musi Banyuasin. Oleh karena itu, melihat dari kondisi ini, saya dan kawan-kawan ini berpikir bagaimana cara membantunya. Nah,
tercetuslah ide kita melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi sasaran kita ini adalah masyarakat yang benar-benar miskin ekstrim. Nah, programnya ini kita bantu beragam nih, tapi besarannya paling kecil itu 325.000 per bulan. Jadi ada yang kalau di dalam keluarganya itu orang 3 dia dapat 1, tapi kalau dia 4 dapat 2. Nah, jadi ada yang hari ini menerima 325.000, tapi ada yang menerima 650.000, tergantung dengan jumlah anggota keluarganya. Dan program ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari Juli sampai dengan Desember tahun ini. Jumlah anggarannya yang kita siapkan itu 32 miliar. Insya Allah program ini bismillah saja kami laksanakan bekerja sama dengan BRI, sekali lagi adalah untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan insya Allah juga tahun 2024 program ini akan kita jalankan selama 1 tahun. Tentu ini adalah sekali lagi untuk mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ekstrim atau kalau disingkat dengan bahasa kitanya bantu umat. Ngapain diomong ke bantu umat? Karena sen kak tidak boleh diterima oleh bak. Kalau diterima oleh bak, balik ke rumah jadinya rokok. Kalau diterima oleh umat, insya Allah balik ke rumah jadi beras, jadi gula, jadi minyak. Tapi Pak Kadis Sosial, kalau bantuan kak dan juga sekaligus selama 6 bulan sekaligus, balik ke rumah jadi TV. Oleh karena itu dinyuk per bulan. Jangan sampai uang bantuan umat dari Pemkab Muba digunakan untuk membeli pulsa atau rokok. Pak Bupati, jumlah yang penerimanya ini berapa sih, Pak? Kalau jumlah penerimanya hampir 9.000 KK. 9.400 KK, jumlah jiwanya mungkin di kisaran 16 sampai 17.000. Dan mereka ini kalau tidak kita bantu, mereka ini memang tidak bisa melakukan apa-apa. Bayang tadi, saya tanya ada satu keluarga yang jumlah anggota keluarganya anaknya 4, suami istri artinya 6. Ditanya suamimu kerja apa? Gak jawab. Gak ada kerjaan artinya, serabutan. Kebayanglah kalau dalam 1 minggu itu si suami itu sakit saja 1 hari, anak-anak ini, saya yakin mereka ini tidak punya tabungan. Jadi kalau hari ini sakit, besok dan lusanya itu mereka kebingungan untuk mencari makan. Nah, ini kita berikan bantuan ini adalah untuk menutupi hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat Musi Banyuasin ini yang miskin ekstrim ini tidak bisa membeli kebutuhan pokok. Nah, ini kita berikan bantuan untuk menutupi itu. Ya. Terima kasih, Bupati. Ya. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Serap aspirasi masyarakat, PJ Bupati Apriyadi bersama Forkopimda melakukan safari Jumat. Kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap desa untuk mempererat tali silaturahmi dan juga bagian dari melestarikan syiar agama Islam. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi Mahmud bersama Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah melakukan safari Jumat di Masjid Jami Darussalam Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Jumat 25 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Apriyadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut rutin diselenggarakan setiap desa untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah Kota Muba dengan masyarakat, di samping meninjau secara langsung kondisi infrastruktur jalan Desa Bandar Jaya Sekayu. Apriyadi didampingi Dinas Sosial dan Basnas juga singgah ke rumah warga untuk memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang kurang mampu, demi mengurangi beban hidup dan menyerap aspirasi masyarakat langsung sebagai masukan dalam mengambil kebijakan nantinya. Kegiatan ini juga bagian dari melestarikan syiar agama Islam untuk menjadikan bagian penting dalam nilai Islam, sehingga tersampaikan dengan baik dan benar menuju masyarakat Madani yang religius, Qurani, dan berakhlakul karimah. Dari Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi kunjungan kerja dan beri bantuan UMKM tahun 2023 berlangsung di Kecamatan Sungai Lilin. Bantuan ini merupakan program pengembangan UMKM melalui APBD Induk berupa sarana dan prasarana. Pesan saya terkait dengan pesta demokrasi ini,
siapapun yang mau nyalon kita berikan kesempatan, berikan ruang untuk berkampanye. Nak pasang baliho, nak sosialisasi, unjuk bantuan, silakan. Tapi pesan saya soal pilihan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan jangan kita ribut oleh karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jadi kalau milih bupati, milih gubernur, pilihlah memang yang benar-benar orangnya sering turun, sering dekat, sering ketemu dengan masyarakat, punya kemampuan dan galak memperhatikan kepentingan masyarakat. Pilih juga yang memang kita benar-benar punya bukti bahwa memang menurut penilaian kita ada bukti dia bekerja. Sekali lagi, ada bukti dia bekerja. Meski tidak di hari kerja, penjabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Apriyadi, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sungai Lilin dalam rangka menyerahkan bantuan bagi pelaku UMKM tahun 2023, bertempat di Desa Mekarjadi, Kecamatan Sungai Lilin, Sabtu 26 Agustus 2023. Menurut laporan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muba, Irwan Sazili mengatakan bahwa program tersebut merupakan program pengembangan UMKM tahun 2023 melalui APBD Induk untuk memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana. Untuk di Kecamatan Sungai Lilin, melalui program prioritas Dinas Koperasi dan UKM berupa bantuan peralatan kuliner untuk UMKM sebanyak 20 pelaku UMKM dan program Pokir DPRD Kabupaten Muba. PJ Bupati Apriyadi mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dan merealisasikan secara khusus program pemulihan ekonomi nasional diantaranya untuk pemulihan UMKM. Apriyadi juga mengingatkan bahwa di era digital ini sudah selayaknya merubah paradigma bahwa tidak bisa membendung arus teknologi. Oleh sebab itu, mengajak semua UMKM dan para pembina untuk saling bahu-membahu untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Menyalurkan bantuan UMKM. Ini ada motor, ada uang, kemudian bantuan sembako dan semuanya Pak Bupati. Ini apa aja Pak Bupati? Gimana Pak Bupati? Jadi ini gini, kita ini kan selama ini 2020, 2021, 2022 ini terkena wabah pandemi COVID. Semua usaha ini hampir semuanya drop. Nah, 2023 ini sepertinya sudah mulai bergairah lagi. Oleh karena itu, kita memberikan bantuan-bantuan kepada para pelaku usaha ini, para UMKM ini, berikan peralatan supaya mereka ini mulai lagi melaksanakan usaha-usahanya untuk membangkitkan gairah ekonomi di mereka. Kalau tidak kita bantu, mereka sulit untuk kembali rebound. Sekarang ini kita bantu peralatan, kemudian nanti barangkali dari perbankan kita dorong untuk membantu pinjaman modal, sehingga mereka ini bisa bangkit kembali menjadi pelaku usaha. Ya, kita lihat aja nanti, mungkin insya Allah ke depan mereka ini akan menjadi pelaku usaha menengah dan besar di Musi Banyuasin. Ya. Terima kasih Pak. Ayo. Boleh soal semuanya Bapak Ibu, diangkat semua tangannya, izin. 1, 2, 3. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Muba TV mengabarkan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya izin Pak Bupati dilanjutkan dengan peninjauan bantuan UMKM untuk Kecamatan Sungai Lilin di tempat yang telah kami sediakan. Kami persilakan. Dan juga kami ucapkan terima kasih. Baik pemirsa, berita selanjutnya, PJ Bupati Muba apresiasi kepada Nasyatul Asyiyah Kabupaten Muba yang hingga saat ini terus mendukung pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan daerah, khususnya melalui kemasyarakatan dan peran perempuan di bidang keagamaan. Pengurus daerah Nasyatul Asyiyah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar musyawarah daerah 8 di Auditorium Pemkab Muba, Minggu 27 Agustus 2023. Dengan tema memajukan perempuan menguatkan peradaban menuju Muba Sinergi dan Muba Terus Berkarya. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Nurul mengatakan, musyawarah daerah ini merupakan forum tertinggi di tingkat daerah. Dalam forum ini, para penggerak di tingkat cabang dan daerah mengambil keputusan penting dan menentukan langkah bagi gerakan selama 4 tahun selanjutnya. Kegiatan ini juga dihadiri lebih dari 100 tamu dan 50 peserta musyawarah daerah. Sementara PJ Bupati Muba diwakili Kabid Pemuda Dispopar Muba, Romi Haryanto menyampaikan apresiasi kepada Nasyatul Asyiyah Kabupaten Muba yang hingga saat
ini terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya memajukan pembangunan daerah, khususnya melalui kemasyarakatan dan peran perempuan di bidang keagamaan. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membuka pelatihan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Muba juga mengadakan pelatihan persiapan dan penanaman. Musi Banyuasin tercatat sebagai kabupaten yang melakukan pelatihan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi pertama di Indonesia. Program ini diluncurkan secara resmi oleh PJ Bupati Muba Apriyadi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin, serta Presiden Direktur PT Hindoli Cargill dan Ketua Komite LSP Kelapa Sawit, Senin 28 Agustus 2023. Pembukaan pelatihan dan penempatan tenaga permanen bersertifikasi BNSP ini ditandai dengan pemasangan rompi kepada peserta dan diikuti sangat antusias oleh 20 orang peserta. Tidak hanya itu, Pemkab Muba juga mengadakan pelatihan lainnya, diantaranya pelatihan persiapan dan penanaman. PJ Bupati Muba Apriyadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini salah satu upaya Pemkab Musi Banyuasin menekan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Apriyadi juga berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh semua pihak, terutama perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Pelantikan ini pemirsa adalah pelantikan tertunda yang seharusnya bersamaan dilantik dengan pelantikan penjabat administrasi sebelumnya. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi melalui penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Musni Wijaya melantik dan mengambil sumpah pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Proses pelantikan ini dilaksanakan di ruang rapat Sekda Muba Senin 28 Agustus 2023. Adapun pejabat yang dilantik yaitu Sri Fatma yang semula pengawas lingkungan ahli muda pada Dinas Lingkungan Hidup mendapat promosi menjabat Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Kehutanan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muba. Kemudian Suryadi jabatan lama guru ahli muda pada SMP Negeri 2 Lalan Kabupaten Muba dengan jabatan baru Kepala Seksi Perangkat Desa dan Kelurahan pada kantor Camat Lalan Kabupaten Muba. Dalam sambutannya, PJ Sekda Muba mengatakan bahwa pelantikan hari ini adalah pelantikan tertunda yang seharusnya bersamaan dilantik dengan pelantikan pejabat administrasi yang sebelumnya. Musni juga mengucapkan selamat dan berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa membimbing teman-teman di desa kalau kita sendiri tidak memahami aturan. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Yang mudah-mudahan pelantikan hari ini yang tidak mengecewakan yang lain, tidak mengecewakan diri sendiri, ini akan menjadi katakanlah lompatan ke depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih dan saya wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ruang rapat Sekda Muba, Tim Muba TV mengabarkan. 1, 2, oke. Selamat ya. Pemirsa, berita selanjutnya, sosialisasi dan pembentukan PPID tingkat desa berlangsung di kantor camat Kecamatan Bayung Lincir. Dalam mendukung penguatan tata kelola informasi publik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, Dinkominfo Muba menggelar sosialisasi dan pembentukan PPID tingkat desa yang berlangsung di kantor camat Kecamatan Bayung Lincir Senin 28 Agustus 2023. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Informasi Publik Haja Trinur Hayani serta didampingi oleh Kasih Informasi Publik Muhammad Yusuf dan disambut secara langsung oleh Sekretaris Camat Bayung Lincir Anggara Saputra. Menurut Trinur Hayani, digelarnya sosialisasi dan pembentukan PPID tingkat desa ini bertujuan untuk mewajibkan semua desa di Kabupaten Musi Banyuasin agar memulai pejabat pengolah informasi dan dokumentasi dapat bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyediaan, distribusi, serta pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari Kecamatan Bayung Lincir, Tim Muba TV mengabarkan. Bekerja dengan ikhlas menjadi kunci perjalanan karir Edi Herianto.
Ketua Komisi 4 DPRD Musi Banyuasin, mulai dari menjadi seorang buruh pertambangan hingga menjadi wakil rakyat selama 3 periode. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Edi Haryanto, menuangkan kisah inspiratif perjalanan karirnya dalam talkshow Radio Gemaranik Muba bertajuk Gema Milenial Sosok Inspiratif serta Menginspirasi, yang disiarkan melalui media sosial Radio Gemaranik Muba Selasa 29 Agustus 2023. Edi Haryanto juga menceritakan perjalanan karirnya mulai dari menjadi seorang buruh pertambangan hingga menjadi anggota DPRD Muba selama 3 periode. Edi juga menyampaikan bahwasanya dirinya menjadi anggota DPRD dikarenakan ada masyarakat yang mencalonkannya, berawal dari keaktifan dalam mengakomodir pemuda di desa untuk melakukan kegiatan positif. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Heriani Sinulinga diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin, Nur Zarawati, juga mengucapkan terima kasih dan merasa bangga atas kehadiran Ketua Komisi 4 DPRD Muba Edi Haryanto yang sudah meluangkan waktu berbagi kisah perjalanan karir. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, PJ Bupati Muba diapresiasi Tempo Group sebagai tokoh Indonesia kategori penjabat Kepala Daerah Inovatif tahun 2023. Grup Tempo Media secara khusus mengundang PJ Bupati Musi Banyuasin dalam acara apresiasi Tokoh Indonesia. Apriyadi diberikan penghargaan Tokoh Indonesia kategori penjabat Kepala Daerah Inovatif. Melalui surat Tempo Group 22 Agustus lalu diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Heriani Sinulinga. Acara penghargaan digelar Selasa 29 Agustus 2023 di Jakarta. Menurut Sinulinga, PJ Bupati Muba Apriyadi mendapatkan apresiasi Tempo karena dianggap sebagai tokoh yang berkontribusi pada pembangunan di daerah dan di tingkat nasional. Capaian prestasi yang diukir Apriyadi dinilai telah membuktikan karya nyata untuk masyarakat, khususnya Musi Banyuasin. Sinulinga juga mengatakan PJ Bupati Muba merasa bangga dan senang atas pengakuan media nasional tersebut. Apriyadi juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk hadir pada acara tersebut dan menerima penghargaan. Dari Jakarta, Tim Muba TV mengabarkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin kembali mengadakan sosialisasi dan pembentukan PPID tingkat desa yang diselenggarakan di kantor camat Kecamatan Lalan. Dengan pembentukan PPID ini, desa dapat melakukan kerja yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Dalam mendukung penguatan tata kelola informasi publik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, Dinkominfo Muba lanjutkan sosialisasi dan pembentukan PPID tingkat desa yang diselenggarakan di kantor camat Kecamatan Lalan, Rabu 30 Agustus 2023. Sosialisasi disambut dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Camat Lalan, yaitu Tri Setio. Menurut Tri, berterima kasih kepada seluruh perangkat desa yang sudah menyempatkan waktu mengikuti sosialisasi demi kemajuan desa, dan juga berterima kasih kepada Dinkominfo Muba yang telah jauh datang ke kecamatan. Sosialisasi pejabat pengolah informasi dan dokumentasi dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Muba, diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Publik Haja Tri Nur Hayani, sekaligus ikut membuka kegiatan sosialisasi yang mewakili rekan yang hadir, seperti Muhammad Yusuf, Willy Henderzon, selaku Kasih Informasi Publik, dan diikuti oleh beberapa rekan lainnya. Kepala Dinas Kominfo Heriani Sinulinga melalui Kabin Informasi Publik mengungkapkan bahwa dibentuknya PPID Desa adalah amanat dari Perki nomor 01 tahun 2018, di mana saat ini masyarakat menaruh harapan tinggi agar desa dapat melakukan kerja yang lebih baik. Terlebih, desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan juga dalam pembangunan. Dari Kecamatan Lalan, Tim Muba TV mengabarkan. Pemirsa, demikian berita Muba sepekan. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV di frekuensi 50 UHF. Saya Elisa Nuana beserta seluruh kerabat kerja pamit. Selamat menyambut hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 tahun 2023. Sampai jumpa.